Siap. Beri hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kok kurang semangat ya? Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gitu dong, harus semangat. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa di sini yang tadi paginya berangkat paling awal? Angkat tangan. Saya, Bu. Nah, hari ini kamu yang pimpin doa ya. Ya, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kalian tahu mengapa Ibu menyuruh Abang Berli buat pimpin doa? Tidak, Bu. Karena dia dapat menjadi contoh bagi kita semua agar selalu mengutamakan sikap disiplin. Karena sikap disiplin sangat bermanfaat bagi kehidupan kita demi tercapainya sebuah cita-cita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Puji Tuhan, semuanya sehat ya. Ya, Bu. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Debbie Cahyadi, Hadir, Bu. Linda Suryani, Hadir, Bu. Elida Sitorus. Hadir, Bu. Syukur hari ini murid Ibu hadir semua ya. Ya, Bu. Baik, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap. Yakin? Yakin. Sekarang Ibu minta kalian untuk berdiri. Berdiri semuanya. Sekarang kalian lihat pakaian kalian. Apakah sudah rapi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apakah bajunya sudah dimasukkan ke dalam? Sudah, Bu. Belum, Bu. Kalau belum, silakan dimasukkan ke dalam. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang kalian lihat di sekeliling kalian. Apakah ada sampah? Tidak. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan belajar tentang tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan, pembelajaran pertama. Kalian silahkan duduk kembali. Nah, di sini kalian tahu apa yang dimaksud dengan lingkungan? Tidak ada yang tahu. Tidak tahu, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan. Jadi lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Apa itu lingkungan? Segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Pintar semuanya murid Ibu. Ada yang bisa kasih contoh? Contoh dari lingkungan itu sendiri seperti apa? Lingkungan sekolah, Bu. Ada lagi? Tidak tahu, Bu. Lingkungan masyarakat, Bu. Ada lagi? Tidak ada ya. Nah, jadi contoh lingkungan itu seperti tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, danau, laut, sungai, hutan, dan lain sebagainya. Sekarang kalian perhatikan gambar ini. Ini merupakan gambar lingkungan dan manusia, di mana lingkungan itu berupa area persawahan dan anak-anak sedang menanam bibit tanaman. Sekarang Ibu akan bertanya, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa? Ada yang tahu? Tidak ya? Tidak, Bu. Tentu saja lingkungan sangat berguna bagi manusia karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya, keuntungan apakah yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Kebutuhan hidup terpenuhi. Tepat sekali. Jika manusia menjaga lingkungan, maka semua kebutuhan hidup manusia tercukupi. Karena tentu saja kita membutuhkan lingkungan untuk keberlangsungan hidup kita. Dan apa akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Lingkungan menjadi rusak, Bu. Ya, benar. Jika manusia tidak menjaga lingkungan, maka lingkungan menjadi rusak dan tidak memberikan manfaat, bahkan dapat menimbulkan kerugian dan bencana bagi manusia. Nah, dalam hal ini, agar lingkungan alam tetap terjaga, maka diperlukan air. Air merupakan salah satu unsur penting dalam lingkungan. Selanjutnya, Ibu minta 2 orang agar bisa membacakan teks ini untuk kita semua. Ayo, siapa yang ingin membaca? Ibu persilakan.
Saya Bu, satu. Satu lagi, Linda ya. Iya Bu. Dimulai dari Willy. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambri, Bari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Lanjut, Linda. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Baik, terima kasih ya. Iya Bu. Sekarang kita akan melengkapi peta pikiran berikut ini. Ada yang tahu peristiwa apa yang terjadi? Kurangnya air bersih. Kurangnya air bersih. Ada lagi? Tidak ada ya? Tidak ada Bu. Jadi peristiwa yang terjadi adalah warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Selanjutnya, di manakah peristiwa itu terjadi? Kelurahan Waborobo. Betul. Jadi peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Boto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pertanyaan yang terakhir, apakah penyebab peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Waborobo terletak di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Ya, semuanya sudah paham ya? Sudah, Sudah, Bu. Ya? Sudah Bu. Sudah. Sekarang Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sebelumnya tadi kan Ibu sudah menjelaskan kalau air merupakan unsur penting dalam lingkungan karena air memberikan manfaat bagi kehidupan. Apa saja manfaat air bagi kehidupan di bumi? Sekarang Ibu minta kalian untuk mengamati video dan menyimak video manfaat air bagi manusia. Manusia. Pertama, untuk minum. Dalam sehari, manusia harus mengkonsumsi air sebanyak kurang lebih 2 liter air. Kedua, untuk memasak. Misalnya, untuk merebus bahan makanan tertentu. Ketiga, untuk membersihkan diri. Manusia menggunakan air untuk membersihkan diri dari kuman dan bakteri penyebab penyakit. Keempat, untuk mencuci bahan makanan. Sebelum dikonsumsi, sebaiknya bahan makanan seperti sayur dan buah dicuci menggunakan air mengalir agar bakteri ataupun kuman yang menempel dalam buah ataupun sayur dapat terbuang. Selain itu, air juga dapat dimanfaatkan untuk mencuci dan membersihkan pakaian yang kotor. Manfaat air bagi hewan. Pertama, untuk minum. Sama halnya seperti manusia, hewan pun butuh minum untuk bertahan hidup. Kedua, untuk membersihkan diri. Hewan membersihkan dirinya untuk menghilangkan kuman dan bakteri dari tubuhnya. Ketiga, sebagai tempat hidup hewan air seperti ikan, lumba-lumba, kura-kura, ubur-ubur, ataupun gurita. Manfaat air bagi tumbuhan. Pertama, untuk proses fotosintesis. Air merupakan salah satu zat yang dibutuhkan agar tumbuhan dapat melakukan fotosintesis dengan sempurna.
Selain itu, air juga berfungsi untuk melarutkan mineral untuk dibawa ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai manfaat air bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya, sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia. Baik, kalian sudah mengamati video tentang manfaat air bagi manusia, tumbuhan, dan hewan. Sekarang Ibu minta kalian untuk berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Kalian tulis manfaat air bagi manusia, tumbuhan, dan hewan. Lalu kalian tulis peta pikiran seperti gambar ini. Fungsi air bagi tumbuhan kalian tulis apa-apa saja, fungsi air bagi hewan, dan fungsi air bagi manusia. Silahkan Ibu kasih kalian waktu beberapa menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Belum, Bu. Sudah. Sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusinya. Fungsi air bagi tumbuhan yang pertama adalah untuk fotosintesis. Terus yang kedua, fungsi air bagi manusia adalah untuk diminum sebagai alat sebagai untuk mencuci. Terus yang ketiga, bagi hewan untuk sebagai hewan minum. Terima kasih karena kalian sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang Ibu akan menyampaikan fungsi air bagi tumbuhan, yaitu untuk yang pertama proses fotosintesis dan melarutkan mineral untuk dibawa ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya, fungsi air bagi manusia yaitu untuk minum, untuk membersihkan diri, dan sebagai tempat hidup hewan air. Dan terakhir, fungsi air bagi manusia adalah untuk minum, untuk memasak, untuk membersihkan diri, dan mencuci bahan makanan dan pakaian. Apakah kalian mengerti tentang fungsi air bagi kehidupan di bumi? Mengerti, Bu. Sekarang kita sudah sampai pada penghujung pembelajaran. Kira-kira dari pembelajaran yang sudah kita pelajari, apa ada yang bisa memberi kesimpulan untuk pelajaran hari ini? Debbie? Bisa, Bu. Baik, Ibu sudah menyediakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kita baca secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air dapat memberikan manfaat pada semua makhluk hidup. Maka dari itu, air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap harinya pasti kita membutuhkan air. Apakah bisa dimengerti dari pelajaran kita hari ini? Bisa, Bu. Ada yang ingin bertanya tentang materi kita hari ini? Tidak, Bu. Tidak ada ya? Sekarang jika kalian tidak ada yang ingin bertanya, Ibu yang akan bertanya. Apakah kalian siap? Siap, Bu. Baik, pertanyaan nomor 1. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Tepuk tangan. Benar ya, jawaban dia. Unsur penting dalam lingkungan adalah air. Yang terakhir, apa saja manfaat air bagi manusia, tumbuhan, dan hewan? Manfaat bagi manusia? Untuk minum, membersihkan diri, dan untuk mencuci pakaian dan makan makanan. Betul. Jadi fungsi air bagi manusia adalah untuk memasak, untuk minum, membersihkan
kalian. Untuk tumbuhan, ada yang tahu? Untuk fotosintesis. Proses fotosintesis dan pelarut bahan mineral ke dalam seluruh bagian Tumbuhan. Dan yang terakhir, fungsi air bagi hewan. Ada yang tahu? Untuk minum, untuk kelangsungan hidup hewan di air. Untuk membersihkan diri. Betul. Tepuk tangan dong. Sekarang ibu akan memberi kalian tugas di rumah bersama orang tua. Kalian tulis kegiatan yang membutuhkan air dalam keluarga kalian masing-masing. Tulisannya bisa berupa peristiwa, misalnya dari kalian bangun tidur sampai kalian tidur lagi. Contohnya misalnya bangun tidur, Debbie melakukan aktivitas apa yang membutuhkan air? Cuci muka dan Mencuci sikat muka. gigi. Nah, paham tugasnya? Jadi misalnya kalian tulis 1 mencuci muka dan seterusnya sampai kalian mau tidur lagi. Apakah paham tentang tugas di rumah? Paham, Bu. Paham. Baik. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang tangga nada dan siklus air. Kalian harap membaca buku kalian di rumah. Sekarang kalian silakan berkemas-kemas. Ibu akan berpesan kepada kalian. Kalian sepulang ini kalian membersihkan diri, bisa mandi, mencuci tangan, dan jangan lupa gunakan air sebaik mungkin. Jangan menggunakan air berlebihan atau tidak sesuai kebutuhan. Gunakan sesuai kebutuhan. Karena dengan kita menghemat air, kita tentu saja dapat menghemat biaya pengeluaran air dan menjaga ketersediaan air. Dan tentunya jika kita menghemat air, maka kita sudah melakukan upaya penyelamatan lingkungan. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik, sekarang ketua kelas silahkan pimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan disiapkan untuk pulang. Siap. Beri hormat. Selamat